Ya, kembali di Suara Anda Jakarta Memilih, dan kembali lagi Mbak Afi, giliran Anda untuk bertanya. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Jokowi, silakan diulangi. Saya menanyakan tadi pada Pak Fauzi Bowo mengenai selain tadi transportasi massa adalah mengenai kesejahteraan buruh, kemudian kesehatan, pendidikan. Nah, kalau ada keterbatasan dalam APBD membiayai untuk kesejahteraan ini, apa sih yang dilakukan? Saya kira APBD-nya itu lebih dari cukup. Kita sudah berhitung-hitung, per kapita itu kalau saya bandingin, ini hitung-hitungan per kapita. Saya bandingkan dengan daerah saya, itu 22 kali lipat. Tetapi, kalau kita lihat, contoh kesehatan saja, kesehatan anggaran yang bantuan untuk masyarakat itu ada 600 miliar di sini. Tetapi kalau kita lihat, cara pengurusannya sulit, mengaksesnya sulit, sehingga penting yang dinamakan membangun sebuah sistem. Ini yang sudah kita siapkan. Jadi ada sistem kartu seperti ini, sistem kartu Jakarta Sehat yang sudah kita siapkan, dan dengan kartu ini nanti bisa dipakai ke rumah sakit negeri maupun swasta, ke puskesmas maupun ke poliklinik. Ini dipegang oleh rakyat. Ini dipegang oleh masyarakat, ini membangun sistem. Oh, di sini belum ada, Pak? Kalau menurut Bapak itu belum ada di sini? Belum ada, saya lihat masih mencari SKTM. Sekarang kita tanya incumbent apa benar, belum ada? Kartunya, mereka betul-betul menikmati apa yang menjadi haknya sebagai orang yang tidak mampu. Di sini barangkali ada mereka yang sudah menikmati layanan kesehatan gratis tadi, termasuk cuci darah. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, terus-terusan kita biayai. Operasi jantung, kelainan jantung sejak bayi kita layani, bahkan operasi otak pun kita layani. Berarti kalau gitu Pak Jokowi, dan semuanya berstandar internasional dengan ISO 9001. Ya. Oke, Pak Jokowi itu tapi saya lihat yang di lapangan tidak seperti itu. Saya kira mungkin perlulah kita turun ke bawah kemudian melihat apakah akses itu sudah betul-betul mudah atau belum. Yang kita lihat memang belum. Jadi harus mencari SKTM, harus ke RT, harus ke RW, harus ke lurah. Ya kalau sakitnya itu hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu, kalau sakitnya hari Sabtu atau hari Minggu. Apa garansinya dengan kartu? Apa garansinya dengan kartu itu rumah sakit akan menerima? Iya, karena ini sistem yang sudah kita jalankan selama 7 tahun. Ini juga sama. Cuci darah sampai kemoterapi kanker semuanya dilayani. Tapi terbatas Pak, itu informasi yang saya terima. Jadi ada, ini sistemnya ada fotonya, ada by name, by address, yang dilayani apa, yang tidak dilayani apa. Ini sistem. Mungkin sistem ini dalam forum ini saya rasa masing-masing calon kan punya ini masing-masing, tapi tidak saling menjatuhkan. Ya, betul. Saya pengennya begitu, itu tidak oke menurut saya. Oke. Nah, yang kedua adalah persoalannya begini, sekarang ke Pak Fauzi Bowo lebih dulu. APBD itu kan seharusnya merumuskannya itu adalah dari bawah, ya, dari bawah kemudian baru sampai dirumuskan ke APBD. Nah, bagaimana DKI merumuskan APBD selama ini? Mbak Afi, proses perencanaan itu semakin tahun semakin kita pertajam. Ya, tadi saya sempat menyinggung sekilas bahwa aspirasi masyarakat itu kita tampung mulai dari rembuk RW, kemudian rembuk musyawarah rencana pembangunan pada tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, wilayah kota, kemudian di tingkat provinsi. Ya. Sekarang ini boleh dikatakan pasti aspirasi warga itu sedikitnya 30% ditampung di tingkat kelurahan. Sisanya ditampung di tingkat kecamatan. Dan sisanya lagi ditampung berjenjang di tingkat wilayah kota madya di SKPD. Berapa lama itu merumuskan dari bawah sampai ke atas? Itu berjalan secara rutin. Sekarang ini sudah sampai pada tingkat provinsi dan kita akan berunding dengan DPRD dengan basis aspirasi masyarakat tadi. Di samping ada dedicated program tentunya yang menjadi kepentingan seluruh wilayah ibu kota Jakarta. DKI pernah terlambat nggak menyampaikan pada Departemen Keuangan? Alhamdulillah sampai sekarang tidak terlambat. Saya tanya Pak Jokowi, apa bedanya dengan DKI cara membuat APBD-nya? Merumuskan APBD di Solo. Saya kira memang APBD itu yang paling penting adalah partisipatif. Rakyat ditanya mau kemana, mau ke utara, mau ke selatan, mau ke barat, baru APBD itu dirancang. Dan saya kira yang paling penting adalah bagaimana APBD itu fokus. Ada manajemen fokus di situ. Yang mau dikerjakan apa, itu
fokus. Sehingga jelas nanti hasilnya akan kelihatan. Tidak semuanya diratain, semua ada, sehingga kayak pemerataan saja. Kalau fokusnya untuk Jakarta menurut Anda apa? Ya fokusnya yang diinginkan rakyat apa? Kalau sekarang macet dan banjir, penataan kota ya itu konsentrasi aja di situ. Tapi kan sehingga harus apa yang itu lain, APBD-nya lebih kena dan manajemen kontrolnya lebih mudah. APBD ini perlu dikontrol. Kalau terlalu banyak program, semuanya diberi, bagaimana mengkontrol, bagaimana mengawasi? Tapi kan ada DPRD kan ada Pak, sehingga DPRD kan juga sudah menyetujui pada saat awal, sehingga apapun yang diprogramkan kan juga persetujuan DPRD. Saya kira memang persetujuan dari Dewan ya, tetapi rancangannya kan dari kita, sehingga perlu saya sampaikan bahwa rancangan semuanya dari eksekutif, tentang disetujui atau tidak terserah dari Dewan, dan saya kira Dewan pun juga sangat terbuka untuk menyetujui kalau program itu memang dibutuhkan rakyat. Dan asal kalau program komunikasinya itu memang merupakan kepentingan dari kota. Baiklah, kita Jangan harus lupa break, ada Mbak audit Afi. BPK. Jangan lupa ada audit BPK. Yang hasilnya seperti apa Pak Fauzi untuk Jakarta? Ya, alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian. Dan Solo sudah pernah diaudit? Sudah 2 tahun, 2010, 2011. Dan hasilnya? Ya, WTP. Baiklah. Lama lah, kita jadi udah imbang lah ya. Dengan anggaran yang lebih besar berapa kali tadi ya Pak Wali? Baiklah, kita harus break lagi. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke Ibu Husnul Maria. Namun usai jeda berikut ini.